Izin ke Pak Haji Ibu Balia duduk lebih tinggi dia Pak Haji Ibu. Izinkan Bu. Izin Pak. Alhamdulillah. Seperti biasa Ibu, sebelum kita mulai tausiah kita, alangkah baiknya kita terlebih dahulu istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita lantunkan ini dapat menghapus dosa-dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil. Amin ya rabbal alamin. Kompak semuanya Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan wa wahabna rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi aghna wa aqna wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya illa la'ibu waladdarul akhirah khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Thumma faqala ta'ala fi ayatil ukhra, ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahu wa sadaqan nabiyyul karim. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersimpuh di hadapan Allah dengan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat hidayah yang telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, nikmat hidayah inilah yang paling besar ya Allah, Bapak Ibu dan orang tua yang dirahmati oleh Allah. Nikmat hidayah inilah yang paling mahal. Kenapa Bapak Ibu? Dengan nikmat hidayah ini kita terpanggil, kita terseru, merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaki yang berat untuk kita langkahkan, tangan yang ringan untuk kita ayunkan, sehingga dengan kaki dan tangan yang kita ayunkan itu kita berada di masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena di luar sana yang kita sayangkan, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, mohon maaf, mungkin baradu antara atok masjid dengan atok rumahnya tidak juga bisa datang ke masjid. Kenapa? Karena nikmat hidayah itu tidak didapatkannya. Kita bersyukur kepada Allah. Mungkin jauh rumah kita Bu, jauh rumah kita Pak, kita juga dapat berkumpul di masjid ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat kita syukuri Bapak Ibu. Dan yang kedua, salawat beriringkan salam, salam iringkan salawat buat ruh baginda Nabi besar kita
Salawat dan salam marilah kita curahkan buat ruh baginda Nabi besar kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kami sampaikan, alhamdulillah 10 malam terakhir kami berada di luar Bapak Ibu. Setiap menyampaikan tausiah, setiap menyampaikan kepada jemaah, sering saya bilang kepada Bapak Ibu jemaah yang di luar sana, Bu, Pak, di dunia ini kita masih bisa meminta tolong kepada sanak saudari kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada kaum kerabat kita, kepada sahabat-sahabat kita. Menjadi pertanyaan bagi kita, kita bukan hanya hidup di dunia ini saja, tetapi nanti jauh di akhirat nanti kita akan mengarungi kehidupan. Saya bilang juga kepada jemaah, Bu, kita di dunia ini hanya tempat meninggal, bukan tempat kita tinggal. Yang menjadi pertanyaan bagi kita ketika telah berada di akhirat nanti, kepada siapa kita minta tolong, kepada siapa kita akan meminta bantuan. Yang mana di akhirat nanti kata Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Yang mana akan datang suatu masa, akan datang suatu hari, yauma la yanfa'u kata Allah, malun wala banun, harta yang kita tumpuk-tumpukkan, anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, yang kita bangga-banggakan, la yanfa'u kata Allah, tidak dapat memberikan faedah, tidak dapat memberikan manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang selamat yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyelamatkan hati itu? Ya, kita pergunakan harta itu di jalan Allah. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jangan khawatir Pak, jangan khawatir Bu. Ada seorang manusia yang sempurna, yang bahkan dijamin surga baginya. Nanti kepada beliau lah nanti kita akan minta tolong Bu. Tidak bukan dan tidak lain dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau nanti kita minta syafaat Bu. Kepada beliau nanti kita minta tolong. Anak, orang tua, saudara kita tidak dapat memberikan pertolongan kepada kita, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena itu, karena kepada beliau nanti kita minta tolong Pak, karena kepada beliau nanti Bu kita minta syafaat. Jadi jangan sekali-kali kita enggan, malas untuk berselawat kepada Nabi. Ketika kita mendengar nama Nabi, yuk baring selawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bu, amal ibadah yang tidak perlu kita suci, yang tidak perlu kita berwudu dan tidak perlu kita mandi, salah satu amal ibadahnya adalah solawat. Sampai langsung kepada Nabi Bu. Alhamdulillah, dengan salawat yang kita kirimkan kepada baginda nantinya menjadi bekal bagi kita nantinya, akan mendapatkan pertolongan dari beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin untuk malam hari ini bukan Ustadz yang terpampang di spanduk ya Bu, yaitu Al-Ustadz Dr. Wahyudin kalau tidak salah, LCMA. Tidak di segi gelarnya saja mungkin Pak ya, di segi gelarnya kita baca mungkin sangat sibuk ya Bu, sangat sibuk mungkin, atau ada kendala halangan yang lain yang tidak dapat beliau datang ke sini. Informasi pastinya belum sampai kepada kami, karena itu langsung komunikasinya langsung kepada seksi dakwah kita.
yaitu sesi dakwahnya Al-Ustaz Muhammad Siddiq Lubis. Daripada kami Garin belum ada informasi yang pasti terkait Ustaz malam hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyinggung Bapak Ibu terkait solat kita tadi malam. Ibu, mungkin banyak ibu-ibu kita yang kena prank di imamnya, Ibu. Kena prank Ibu dari malam, Bu? Maaf ya, Bu. Sebab saya tahu pribadi Rocky sendiri, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dari ampe tigo biasanya kita yang pakai tigo langsung witir tu biasanya ampe tigo. Nah, setiap kita ceramah keluar diminta oleh pengurus, Ustaz, Imam Ustaz, para rakaat Pak, rakaat Bu. Kalau kami di siku ampe tigo Ustaz, baru witirnya tu di tigo Bu. Karena tarawihnya empat. Jadi karena di sini dua, tiba-tiba witirnya 3, tentu terkejut imamnya Bu. Terkejut lebih terkejut ibu lah. Imam duduk, ibu tagak kan. Ya Pak Ibu, mohon maaf, bukan merubah Ibu, bukan merubah tradisi, bukan, karena miskomunikasi antara imam dengan jamaah. Sebetulnya tidak ada masalah Ibu kalau perkara sunnah. Tapi kata Nabi Bu, qiyamul lail masna kata Nabi. Salat sunnah malam itu dua kata Nabi. Tarawih itu udah betul Bu, udah dua. Jadi terkait dalil untuk 443 ada, cuma boleh oleh para ulama karena dia merupakan salat sunnah. Itu juga nanti salat tasbih, salat duha boleh ya Bu, boleh berjamaah, boleh dengan sekaligus 4 rakaat. Ya Pak. Itu kan ada niat kalau kita sholat dulu kan apa? Iya. Jadi kalau sudah dia maka apa rakaat ini wali dan salah dua. Kalau 2 rakaat ini. Oke. Yang 3 ini 2. Ini ada 3 kemudian seperti kira mulai tadi kata lagi untuk kemana? Baik paham Pak. Jadi yang disampaikan apa ini pertanyaan itu, kalau inyo tigo kan usolli sunatan witri salasa. Jadi 3 rakaat yo. Nah, tadi malam tuh mungkin niatlah betul gue Bu. Tapi salat salat 2. Jadi itu, ya Bu. Kalau dia 2 rakaat, seperti salat tarawih kita usolli sunatan tarawih rakataini makmuman lillahi ta'ala. Itu untuk salat tarawih. Nah, salat witir dari malam kalau sebagai imam tadi malam baca usolli sunatan witri rakataini ninya itu yang menjadi 2 ya. Kemudian satunya lagi Pak niatnya Ustaz. Kan itu pertanyaannya Pak. Dan satu nanti lah itu pun tak pakai nilai rakaatin. Jadi rakaatin itu di situ menjadi mufrad itu satu. Baik paham Bu? Baik Bu. Jadi itulah apa nyoba kayunya bahasa Arab tuh Bu. Satu kata tuh bisa ratusan kata artinya Bu. Contoh masjid nih Bu. Masjid ini asal katanya sajadah Pak. Asal katanya sajadah. Itu mengkui orang mimbau. Mas sajadah. Itu asal katanya sajadah. Kalau masjid itu diambil dari tempat Pak. Dari tempat. Namanya isim makan. Isim itu nama, makan itu tempat. Nah, jadi sajadah menjadi masjid, jadi namanya menjadi tempat sujud. Musola gitu juga, musola diambil dari isim makan juga, musola tempat solat. Nah, lalu kalau kita untuk solat tahiyatul masjid gimana Ustaz? Kalau solatnya di musola, apakah dirubah menjadi tahiyatul musola? Enggak. Ibu, tetap niatnya tahiyatul masjid. Jadi untuk tadi malam tuh yang 1 rakaatnya lagi itu menjadi usolli sunatan witri rakaatin. Tak ada rakaat ini lagi Bu, tak ada salah lagi. Nah, kalau kita langsung 3 nanti baru kita salasa. Pak dipahami Pak? Itu yuk. Lanjut Pak. Apa pernah dilakukan? Apa Pak?
itu Pak dalil yang kuat untuk sholat dua-dua itu dia Pak, kata Nabi qiyamul lail masna. Sholat sunnah malam itu hanya dua-dua, tidak ada empat-empat sebenarnya. Kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Jadi kita mencontoh Nabi yang sholat itu. Tapi mungkin beragam Pak. Jadi dalil itu bukan hanya 4 bukan ya. Yang setahu kita Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Itu yang 4. Tapi banyak lele Pak. Ada nampunya beko. Ada 8 kalau tidak salah tuh. Ibu, ada 8 nanti. Nanti bisa juga kita sampaikan nanti insyaallah. Ya Pak. Paham bahasa Arab, setiap ustaz yang tampil sampaikan secara bahasa Indonesia. Itu sebenarnya miskomunikasi tadi malam Bu. Kita luar gitu kan. Kalau kita dua tiga diminta orang tuh duo pas tarawih witirnya duo juga. Tapi diminta jamaah, diminta pengurus tuh sampai 3 yang witir tetap ditigakan. Jadi kita sesuaikan di tempat masing-masing. Karena kebiasaan di luar seperti itu terbawa ke sini. Terbawa ke siku, ada bertanya ke jamaah kan. Saya tahu kita dua tarawih 20 di witirnya Pak. Jadi itu. Nanti beko Pak Bu. 3-2 kita Pak. Son 3 kita beko. Terakhir tuh niatnya dalam bahasa Indonesia Pak. Dalam bahasa Indonesia itu Pak, sengaja aku sholat witir 1 rakaat. Itu Indonesianya. Kalau 2 rakaat 2 gitu Pak. Berarti niat ya Bu. Innama a'malu binniyat. Tuh, saya ada Pak. Betul kita 3 lah ya Bu. 3-2 Bu. Aku kan April, kau balik ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kami itu di kampung, kampung di Pasaman Barat kan Bu. Jadi kami sholatnya 23, sholat 23 dan witirnya baik 23 baik pun 11 di kampung tuh Bu. Tetap witir itu 2 kami buat dan nanti ditambah dengan 1-nya. Dan ayatnya itu khusus Al-A'la. Kalau dari malam pertama sampai malam 15 itu rakaat keduanya itu Al-Kafirun kami bikin Pak. Kalau dari malam 16 sampai 30 rakaat kedua sholat witir itu kami bikin Inna Anzalna Al-Qadar. Jadi sudah terstruktur sebenarnya Bu ayat-ayatnya. Dan kemudian nanti rakaat terakhir sekaligus 3 surah tuh. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu sebenarnya Bu ya. Sebenarnya agama Islam murah Bu. Jadi pemudah itu kan. Saya ada yang lain Pak? Saya ada yang lain Bu. Jadi lalu Pak Bu, sebenarnya ada yang salah Bu. Ada yang salah soal gitu. Jadi orang yang mandalahan orang kurang ilmu itu segitu macamnya Pak. 4 imam mazhab tu Pak, Imam Maliki, Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak pernah orang tu menyalahkan. Awak sih ya inataina sih lurus baca lah menyalahkan orang puluh kan. Iya Pak. Banyak seperti itu Pak. Menyalahkan orang puluh tu. Jadi imam yang 4 tu tidak pernah menyalahkan. Imam Sudais itu di Mekah tidak pernah tidak pernah jahar bismillahnya Bu. Ketika imam di Istiqlal Jakarta beliau Imam Sudais itu langsung dijaharkan, kaget Bu. Kaget murid-muridnya di Mekah kan. Karena di mana bumi dipijak di situ langit hijau junjua. Pak tradisi di situ gitu pulau itu be. Nek emang tradisi malam 5 10 patang 3 ibu gue, kita be 3 beko. Sepakat Bu? Jangan beko duduk lah ibu ambo daga. Kacau kita. Oke, nanya itu Bu. Masih ada pertanyaan lain Bu? Rencana nak ceramah Bu. Ceramah rencana judul kan dibawa 3 perkara mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena waktu lah habis, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.